Teman-teman, mari kita bahas sesuatu yang sering bikin penasaran. Bagaimana sih sebenarnya aturan pajak yang berlaku kalau kita ini berinvestasi emas batangan? Banyak kok orang bertanya-tanya, apakah setiap kali kita beli emas batangan langsung kena pungutan PPh 22? Maka jawabannya sebenarnya tidaklah seperti itu. Ada aturan terbaru yang perlu kita pahami, yaitu khususnya dalam PMK nomor 52 tahun 2025. Pemerintah menegaskan bahwa konsumen akhir, yaitu orang-orang seperti kita yang membeli emas batangan hanya untuk disimpan, untuk tabungan masa depan, atau ya sekedar investasi pribadi, maka hal itu tidak dikenai pungutan PPh pasal 22. Jadi kalau kalian beli emas batangan lalu disimpan di brankas rumah atau di safe deposit box-nya di bank, itu sebenarnya aman dari pungutan pajak PPh 22 itu. Nah, negara menganggap kalian ini sebagai konsumen akhir, bukan pelaku usaha yang memperjualbelikan emas kembali. Tapi mari kita geser sedikit pembahasannya ke bentuk investasi lain, yaitu bagaimana ketika seseorang mendapatkan dividen, kemudian dari dividen ini diinvestasikan di dalam emas. Nah, banyak dari kalian mungkin menerima dividen baik dari saham yang kalian miliki di Bursa Efek Indonesia maupun dari perusahaan kalian sendiri. Dividen ini bisa menjadi sumber investasi, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi agar dividen tersebut benar-benar dianggap sebagai investasi yang sah dan mendapatkan perlakuan pajak yang sesuai. Salah satu syarat penting adalah bahwa dividen yang direalisasikan sebagai investasi itu harus ditempatkan pada instrumen tertentu. Salah satunya tentunya emas. Namun tidak semua emas bisa dipakai investasi ini. Ada ketentuan mengenai jenis emas yang diperbolehkan. Sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 6, PMK 18 2021, emas yang dimaksud adalah emas batangan atau emas lantakan dengan kadar kemurnian 99,99%. Tentunya ada syarat tambahannya juga, yaitu emas batangan atau lantakan tersebut harus merupakan emas yang diproduksi di Indonesia. Selain itu, emas batangan atau lantakan itu harus mendapatkan akreditasi serta sertifikat dari SNI atau Standar Nasional Indonesia dan atau London Bullion Market Association. Dan juga ingat, ketika investasi kalian harus memperhatikan jangka waktu dan juga tata cara pelaporan realisasi investasi dividen kalian ya. Salah sedikit non-objek dividen kalian berubah menjadi beban buat kalian semua. Jadi mari kita simpulkan. Pertama, kalau kalian membeli emas batangan, terus kemudian untuk disimpan sebagai investasi pribadi, kalian sebenarnya aman dari pungutan PPh 22. Tentunya hal ini berdasarkan PMK 52 tahun 2025. Kedua, kalau kalian menerima dividen dan ingin menginvestasikannya dalam bentuk emas, pastikan emas tersebut memenuhi syarat sesuai aturan realisasi investasi dividennya. Oke, lanjutnya kita akan masuk ke video yang kedua. Oke, see you, bye-bye.